Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin yang saya muliakan, juga para asatidzah, ibu hajah yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman. Nikmat kita bisa melakukan amal yang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan kemampuan sampai akhir hayat kita. Kita selalu cenderung ingin melakukan kebaikan, ingin senantiasa melakukan ketaatan, kesolehan, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman, membawa amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Beliau Nabi Muhammad sangat begitu cinta kepada kita, melebihi cintanya kepada keluarganya. Karena beliau seringkali mendoakan di saat beliau bangun di tengah malam, mendoakan umatnya supaya semua memperoleh hidayah dari Allah, dan jangan sampai satu umat Nabi Muhammad yang ada masuk dalam neraka. Jadi pengennya Nabi Muhammad itu semua umatnya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, orang yang akan dapat masuk surga. Itu pengen masuk surga, pengen kumpul dengan Nabi Muhammad, pengen dapat istana, pengen dapat baju sutra, pengen pakai gelang emas. Amin ya rabbal alamin. Di surga bakal dikasih. Walaupun di dunia kita belum pernah pakai gelang emas, pakainya gelang karet. Jangan kecil hati. Nanti di akhirat berlian, intan, permata bakal make di surga. Pakaian surga itu sutra. Makanya pakai baju sutra bagi laki-laki nggak boleh. Itu karena khusus pakaian surga. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Nah ini bukan emas bu, ini bukan. Ya karena saya udah pakai emas sendiri, emas nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ada dalam surga itu dia diberikan pakaian dari mahkota yang indah. Rumahnya orang ahli surga begitu luas, sampai kalau ada kuda yang paling tercepat di dunia untuk muterin tuh terasnya orang ahli surga, sebulan pun belum sampai, masih jauh. Saking luasnya terasnya rumah di dalam surga.
Ada orang ngomong, biarin Ustaz, saya emang gak masuk surga, yang penting terasnya doang juga gak apa-apa. Ada gak yang doa begitu? Ya, gak mau, saya masih mending langsung aja dalam surga. Ngapain di teras surga ya? Itu ibaratnya sebagai tanda tawadhu. Karena di terasnya surganya Allah aja luar biasa indahnya, apalagi di dalam rumah, di dalam surga. Dan itu gak gampang, gak mudah, kecuali orang-orang yang selalu semasa hidupnya ada upaya, ada usaha. Siapa mereka orang yang akan masuk surga? Orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang yang gak ibadah sama Allah, ibadahnya kepada selain Allah, dia nyembah berhala, dia nyembah matahari. Ada orang nyembah matahari, namanya orang majusi. Ada orang yang nyembahnya berhala, ada orang yang nyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Ya, orang yang melakukan kesyirikan namanya musyrik. Jauhin sejauh-jauhnya supaya kita dapat surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emang tujuan kita hidup di alam dunia ini berharap bagaimana kita memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Orang yang memperoleh kebaikan di dunia adalah orang-orang yang senantiasa dia paham hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, nyari rezekinya untuk, semua untuk Allah, orientasinya lillahi ta'ala. Hidupnya karena Allah, bukan karena selain Allah. Makanya karena hidupnya karena Allah, segala energi yang Allah kasih, nikmat yang Allah kasih, semuanya kita tasarufkan, kita pergunakan itu nikmatnya untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki, jamaah rahimakumullah, dia mau berbagi nikmat rezeki, dikasihkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, para duafa, janda-janda tua. Begitu. Ada rezeki, alhamdulillah, ngumpulin berangkat ibadah umroh. Kalau ibadah haji, daftar sekarang, 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Lama teh. Lamun ayeuna usia 95, berarti 125 tos kadinya nungguan kedah sabar eta teh. Maka lamun aya yatra aya uang mah umroh wae nya. Umroh heula, umroh sareng-sareng naik keretanya. Umroh. Ya, nanti baru udah terkumpul naik haji. Niatin. Karena orang kalau sudah haji, udah umroh, berarti udah sempurna rukun Islamnya. Yang penting niat. Kalau bapak-bapak 40 kali sholat Jumat itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. 40 kali Jumat berarti 40 hari, ya kan? Iya, 40 kali Jumat kan? 40 kali Jumat berarti 40. Oh ya, 40 minggu. Iya, 40 minggu, benar 40 minggu. 40 minggu tuh baru dapat pahala haji. Ada nggak yang paling enteng? Ada, namanya sholat Isra. Udah pada pernah belum sholat Isra? Sholat suruh itu jam 6:30, Isra namanya. Itu pahalanya sama dengan melakukan ibadah haji dan umroh yang diterima sama Allah. Setelah sholat subuh,
sebelum sholat duha. Berarti jam 6.15 udah ada isra. Pokoknya jam 6 lewat nih. Usolli sunatal isra qira'ataini lillahi ta'ala. Boleh ibu lakukan ya. Kalau jam 6 enggak matahari. Iya. Jam 6 kita enggak. Iya, jam 6 lewat. Jam 6 lewat antara 10 deh maksimal. Kalau jam kadang-kadang subuh jam setengah 5. Sebelum jam 6. Iya. Kalau jam 6 sudah matahari sudah tinggi. Udah tinggi tuh ya. Ya lihat kadang situasi waktu berbeda ya, berubah. Kita lihat kondisi aja. Jadi kalau sholat subuh antara ya kalau kata ulama jam 6 itu. Jam 6 deh, paling tidak itu belum keluar ya. Jam 6 itu lakukan sholat isra. Pokoknya sholat isra itu sholat setelah waktu sholat subuh, ya kan, ba'da subuh, sebelum masuk waktu duha. Kalau waktu duha biasanya itu tadi tergantung waktunya, kadang maju kadang mundur ya. Kadang subuh aja ada setengah 5, ada ini jam 5 kurang 10, berarti lebih maju ya. Berarti jam 6 bisa sholat isra. Itu pahalanya sama dengan Allah sempurnakan ibadah haji dan umroh yang diterima sama Allah. Mana agak berat juga itu. Niatnya aku niat sholat sunnah isra 2 rakaat karena Allah. Usolli sunatal isroqi rakaat ini nilai ta'ala. Rakaatnya 2 rakaat, suratnya bebas. Suratnya bebas. Itu kata Nabi, hadisnya sahih. Jalaninnya habis subuh jangan ngapa-ngapain itu langsung itu. Kalau bisa habis subuh duduk dulu, zikir, bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Karena ada keterangan barang siapa orang yang habis sholat subuh gak tidur lalu berzikir, maka rezekinya dijamin sama Allah. Makanya tidur yang makruh itu habis subuh, rezekinya jauh. Survei membuktikan jam 6 ada orang ngundang syukuran rumah. Iya, orang pada sarapan pagi, dia mah tidur. Akhirnya gak kebagian sarapan. Nah, makanya besok jangan tidur. Giliran gak tidur, gak ada yang ngundang sarapan. Ya jangan salahkan yang ngundang, memang itu waktunya. Jadi bagusnya jangan tidur ba'da subuh, makruh. Tuh, jadi zikir antara jam 6 baru kita niat sholat isra 2 rakaat aja. Habis sholat isra ya tungguin tuh. Kalau emang sekarang matahari udah keluar, langsung 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian sholat duha. Itu rezekinya dijamin sama Allah. Gak bakal miskin orang yang selalu menjaga sholat duha. Ya, bahkan dalam tubuh manusia ini ada 350 persendian. Maka akan ya dinilai sedekah persendian kita dengan sholat duha. Makanya lakukan sholat duha insya Allah 2 rakaat aja. Ya 2 rakaat. Kalau yang biasa sampai 8 boleh. Jarang. Tapi jarang ya. Ya standarnya 4 lah. 4 rakaat ya. 4 rakaat kali salam. 2 salam. Jamaah rahimakumullah. Ini sebentar lagi bulan Zulhijjah habis. Nah, berarti mau masuk tahun baru Muharram. Coba siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya permen di warung. Ya, beli sendiri. Udah berapa hijriah kita nih? 1404. Oh, ada yang 43, ada yang 445. Iya. 44. Besok 45. 1445 Hijriah. Tinggal ngitung hari nih Muharram bakal ninggalin kita. Coba yang tahu amal ibadah kan kita nih. Tahun baru Islam kemarin di bulan Zulqa'dah ada saum sunnah, ya kan? Udah pada saum juga ya? Insya Allah.
Terus lagi di bulan Zulhijjah pada puasa. Bagusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh dari tanggal 1 Hijriah. Ya, atau 2 hari minimal. Ya, Tarwiyah dan Arafah. Nah, sekarang Pak Ustadz mau membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan Muharram. Karena bulan kemarin sudah saya terangkan bulan Zulqa'dah. Sekarang bulan Zulhijjah. Ada apa bulan Zulhijjah? Karena satu, rukun Islam yang 5, baik syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu kita ketemu semua amal ibadah itu ada di bulan Zulhijjah. Iya kan? Di bulan Zulhijjah ada sholat nggak? Di bulan Zulhijjah ada puasa? Di bulan Zulhijjah ada sedekah? Yang namanya potong kurban. Di bulan Zulhijjah ada haji. Berarti rukun Islam lengkap? Lengkap kan? Ada semua di situ. Di luar bulan itu nggak ada. Masuk bulan Muharram. Bulan Muharram boleh kita puasa, boleh kita sedekah, boleh. Memang kudu sholat orang Islam. Tapi ada nggak haji? Nggak ada. Berarti haji adanya di bulan Zulhijjah. Itu keistimewaannya. Jadi yang amalan ibadah yang Allah perintahkan itu ada semua dikumpulkan di bulan Zulhijjah. Makanya bulan Zulhijjah bulan mulia. Di bulan Zulhijjah juga bagaimana ada semua umat Islam di seluruh dunia kumpul yang ibadah haji, namanya wukuf di Arafah. Ya Allah, orang wukuf di Arafah itu ya, dari pagi sampai maghrib. Kita nungguin tuh sampai zuhur baru ngedengerin khutbah. Habis itu selesai mendengarkan khutbah, kita sampai maghrib berzikir, ngadep kiblat. Ada yang baca Quran, nggak boleh ngobrol karena itu waktu mustajab di Arafah. Sambil zikir, tapi yang sering banyak orang ngelihat pada nangis, ngebayangin dosa-dosa. Wukuf di Arafah itu. Ngebayangin lagi bagaimana kalau seandainya saudara-saudara kita bersama kumpul seperti kita saat ini di Arafah, lagi pada haji. Itu ngebayanginnya seperti itu. Makanya air mata tidak bisa terbendung, terus nangis. Itulah keistimewaan di bulan Zulhijjah karena ada wukuf di Arafah. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa juga di bulan Zulhijjah itu bagaimana ada sholat namanya sholat Idul Adha. Selain itu nggak ada. Idul Fitri di bulan Ramadan, Idul Adha di bulan Zulhijjah. Makanya Zulhijjah mulia istimewa karena ada Idul Adha. Ustaz, kadang-kadang Idul Adhanya beda-beda. Ada orang yang duluan, ya udah biarin yang duluan. Kita menungguin pemerintah. Kita kan punya pemerintah. Pemerintah ngumumin hari Kamis sudah ngikutin hari Kamis. Yang duluan boleh nggak? Ya biarin, jangan iseng. Biarin, dia punya alasan ya. Yang penting mau sholat Idul Adha. Yang nggak bagus ya nggak sholat. Biarin aja. Tuh bulan Zulhijjah. Masuk sebentar lagi bulan Muharram 1445 Hijriah. Malam-malam ibu jangan nyalain petasan. Itu mah tahun baru nyalain petasan. Ya nggak usah. Tahun baru itu bermuhasabah, berzikir kepada Allah tahun baru nanti. Ibu jam 12 udah suci, ngadep kiblat, lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Sunnahnya tidur dulu. Kalau mau tahajud sunnahnya tidur. Kecuali ibu lagi hajatan. Hajatan kan rampungnya jam 11. Mau tidur nggak bisa tidur. Ustadz boleh nggak lanjut tahajud? Tahajud aja nggak apa-apa. Kan sunnahnya tidur. Berarti nggak apa-apa tahajud, daripada saya mah belum tidur nggak usah tahajud.
Kan syaratnya tahajud tidur dulu, nggak bisa. Boleh tahajud aja. Tahajud. Apa manfaatnya tahajud? Satu, orang yang tahajud itu dimudahkan urusannya sama Allah. Amin. Baik buat kita, juga buat anak, cucu, cicit kita. Ini kita bisa begini nih. Ini berkat tahajudnya mak. Berkat tahajudnya bapak. Ibu bapak saya mohon maaf, dari saya bayi, dari saya belum ada di dunia nih, itu subhanallah ayah bunda saya rajin tahajud. Ya, saya ingat tuh waktu saya masih kecil. Ya, ayah bunda saya karena namanya anak bungsu, Bu. Nyari airnya kan zaman dulu jauh. Yang ada orang yang punya duit doang bikin pompa. Jadi bisa dihitung, Bu, sumur yang punya pompa kok orang-orang yang kaya, orang yang punya duit. Nah, sama bapak saya waktu itu belum mampu. Makanya jalan kurang lebih ya dari sini ke sana pertigaan. Iya, di pertigaan saya digendong ngambil air tuh mak sama bapak ke rumah. Saya ngeliatin aja lagi pada tahajud tuh sampai terus saya remaja dewasa sampai saya punya ya keluarga itu mah bapak saya sampai meninggal dunia rajin tahajud. Ngedoain siapa beliau? Ngedoain kita. Biar anak cucunya jangan ada yang pada susah. Biar anak cucunya pada sukses semuanya. Amin. Pada punya rumah, pada punya kendaraan, anaknya pada lulus sarjana, ibunya pada haji umroh. Itu doa ibu bapak kita. Nah sekarang ibu nih mulai, apalagi udah usianya usia yang udah 40 ke sono. Ya kalau kayak kita kan masih 30-an ya. Kali 2. Banyak-banyaklah bangun di tengah malam tahajud supaya urusannya dimudahin sama Allah. Amin. Lalu yang kedua, orang yang rajin tahajud doanya dikabul sama Allah. Kadang belum doa jadi ijabah. Kayak saya mau datang tuh silaturahim. Ya Allah, romanya mah enak banget ini ketemu es buah. Alhamdulillah, Bu. Giliran saya datang silaturahim ke sana, Bu Haji. Itu emang depannya orang jualan es buah. Ditawarin, Pak Ustadz, mau apa? Es buah apa es cendol? Es buah. Karena udah niat pengen es buah. Tuh, Bu. Ada jalannya rezekinya. Sebelum minta udah disiapin nama Allah. Jalannya ada aja. Dikabul setiap program satu dipenuhi nama Allah. Orang yang rajin tahajud. Selanjutnya yang ketiga, orang yang rajin tahajud. Kalau ada orang yang gak suka sama kita, itu insya Allah gak bakal ada madorot buat kita. Makanya backing kita nih Allah, gak usah khawatir, gak usah takut sama yang macam-macam. Gak bakal sampai, Bu. Ya, sekalipun santet gak bakal sampai. Dan mohon maaf, orang yang nyantet itu adalah orang yang syirik. Perbuatannya musyrik, nggak boleh. Ya, karena apa? Jamaah rahimakumullah, itu adalah dosa yang besar. Ya, biasanya apa orang yang suka ngirim-ngirim barang ke orang lain? Karena dengki, iri hati, hasidin idza hasad. Dan itu biasanya orang yang rajin tahajud, insya Allah tidak akan sampai ke rumahnya. Dia akan kembali sama orang yang berbuat itu. Makanya nggak usah takut, backing kita Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tahajud itu juga insya Allah bisa dirasakan amanah cucunya. Ya, ini ada cerita jamaah rahimakumullah. Ada anak dia masya Allah prestasi dari TK sampai SD, Bu, ranking 1. Sampai dapat beasiswa ke SMP, ke SMA.
perguruan tinggi. Ternyata ketika ditanya sama gurunya, "Nah, kamu kok cerdas banget? Kamu prestasi banget, apa sih amalannya?" "Saya dari kecil diajarkan sama ayah bunda saya untuk menjaga tahajud." Jadi orang yang tahajud itu juga akan diberikan kelebihan nama Allah. Insya Allah bisa jadi anaknya kita berprestasi. Jadi sekolah kuliah tanpa biaya. Kalau udah lulus sekolah juga ada jalannya. Jadi ya rahimakumullah, makanya biasa ini anak-anak kita kalau malam dibangun nih. Cuma sebelum anak kita yang bangun, kita udah bangun. Itu mah ada tahajud situ tuh. Kamu tahajud biar pada gampang sekolahnya. Kalau udah lulus sekolah biar gampang nyari kerjanya, pada tahajud. Mama tahajud enggak? Mama dulu waktu masih muda tahajudnya. Sekarang mau udah tua, jadi libur dulu. Enggak ada libur tahajud mah sampai mati. Enggak ada. Justru semakin tua semakin banyak tuh di atas sejadah. Biar duduk doang nggak apa-apa. Duduknya sejadah gampang. Biar gampang kan kalau duduk di sejadah mah. Giliran ngantuk bangun ya Allah di atas sejadah. Ambil wudhu. Bu, ini saya ingetin sama ibu-ibu ya. Usahain ibu di rumah tuh ada tempat khusus buat sholat. Walaupun kecil, di pojok dekat kursi. Gelarin tuh sejadah khusus buat sholat. Jadi duhanya di situ, tahajud di situ. Ada perlu apa sholat hajat minta tuh di situ. Jangan pindah-pindah. Sholat pindah sono. Mana ya? Kalau bisa ada tempat khusus buat ngadu ke Allah. Adapun sholat boleh nggak Ustaz pindah-pindah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ada khusus, tempat khusus namanya mihrab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali keistimewaan di bulan Muharram. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan di bulan Muharram. Nabi Adam juga diterima taubatnya di bulan Muharram. Lalu di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Yunus, ada di perut ikan. Berhari-hari bu di perut ikan. Nggak tahu kayak apa waktu malam siang, nggak tahu. Gelap luar biasa. Nabi Yunus berdoa, doanya ibu-ibu udah pada hafal. La ilaha illa subhanaka inni kuntu. Ini doa dibaca supaya urusannya lancar. Ibu nih lagi ada keinginan, ada hajat, ada apapun, silakan baca tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu supaya kita dimudahkan jalannya mau. Anaknya lagi daftar kuliah, lagi milih sekolah mana, ya supaya ibu lagi nanam kebonan tanaman biar pada subur. Ya, yang usahanya supaya lancar, baca doa itu silakan. Doanya Nabi Yunus supaya dikasih kemudahan sama Allah. Jadi doa-doa Nabi itu diamalin. Doanya Nabi Adam supaya diampuni sama Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Tuh, doa Nabi Yunus tadi dibaca. Doa supaya keluarganya harmonis. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Nabi Ibrahim. Lagi kurang sehat, ada doanya Nabi Ayub. Gimana doanya? Halo. Robbi ini masan yadur wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Robbi ani masan yadur wa anta arhamur rahimin.
Ya Allah, aku sakit, sembuhkan ya Allah. Siapa yang baca doa ini, sesakit apapun, penyakit apapun, walaupun berat, bakal diangkat sama Allah. Amin ya Rabbal. Itu doanya Nabi Ayub. Jadi doanya para nabi itu kalau hafal baca, supaya kita ini dijaga oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Lalu di bulan Muharram ada peristiwa bagaimana diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Bu? Dari cerita orang mana? Ayo. Fir'aun orang Mesir. Mesir tuh dari sini ke Rawalumbu ngetan aja. Itu Mesir. Iya, Mesir, orang Mesir. Fir'aun tuh matinya ditenggelamkan di Laut Merah. Itu si Fir'aun tuh. Fir'aun itu benci kepada Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Dia depannya laut. Bu, ini laut nih. Bayangin laut. Ini Nabi Musa. Lautan ke sono, Bu. Kalau nggak ada perahu, nggak ada kapal, ibu nyelam ke sono nggak ada apa-apa. Tenggelam nggak? Tenggelam. Ini Nabi Musa mau jalan ke sono laut. Sebelah sononya Fir'aun, Bu. Bawa tombak sama pedang mau membunuh Nabi Musa dan bala tentaranya. Itu kaumnya Nabi Musa pada bingung. Wahai Nabi Allah Musa, itu belakang Fir'aun udah dekat. Lalu bagaimana? Mati dong kita. Kata Nabi Musa, nggak usah khawatir, ada Allah perintahkan, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Akhirnya tongkat dilempar, berubah menjadi jalan yang luas. Ya, cuman ibu jangan coba-coba lagi bawa tongkat gitu ya. Terus mikir ke laut, ya Allah pengen nyoba ilmunya Nabi Musa. Bret. Ya, saya yakin nepung lagi tuh air, nggak bakal ngebelah. Karena apa? Ini Nabi Musa. Jadi kalau Nabi itu mukjizat. Kalau kita namanya karomah. Namanya maunah, pertolongan. Kalau wali karomah. Tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang rajin tahajud punya maunah, punya keistimewaan. Kalau dulu orang-orang tua kita nih pada punya keistimewaan. Anaknya jatuh kepleset, nggak usah ngambil betadin, obat merah, langsung madoain ya. Sehat zaman dulu, bener nggak? Karena punya maunah. Tuh, coba sekarang. Anaknya berlumuran darah, malah abu. Ya. Karena apa? Karena kita jarang berzikir sama Allah. Kalau orang tua kita, mohon maaf dulu, banyak bismillah, banyak istighfar, sambil duduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak pernah lupa sama tasbih zaman dulu mak kita tuh. Mulutnya dia enggak diem. Orang tua kita dulu. Sholawat, sallallahu Muhammad. Pantas dapat maunah dari Allah. Begitu. Mohon maaf, zaman dulu mah jarang obat, Bu. Sekarang mah boro-boro pada zikir. Nenek-nenek juga pada pinter main HP. Tapi nenek-nenek sono ya, di sini mah enggak. Ya, itu mah tetangga saya usia 80 tahun masih asik aja, orang-orang pada pegang Yasin, dia megang HP, bilang liatin gitu. Ya, makanya bukan nggak boleh silakan lihat HP. Di situ lihat ada pengajian, lihat UAS, ya kan? Lihat Arifin Ilham almarhum, lihat Pak Ustadz Nur juga. Ini nanti ibu lihat ada tuh, iya, ada di YouTube. Ini setiap ngaji di sini tuh saya masukin ke YouTube. Ustadz Haji Hamim Nuryadi, ibu lihat di situ ada pengajian kita khusus. Itu diliput di situ. Jadi ibu-ibu nanti, masya Allah, ini sampai di akhirat tuh foto ibu di sana. Masya Allah, ntar di akhirat kata Allah, nih lihat foto waktu di Al-Fatah pengajian Ustadz Hamim. Ibu lihat, wow, keren. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada peristiwa Nabi Musa, ada peristiwa Nabi Yusuf. Iya, Yunus sudah. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara.
Lalu peristiwa bagaimana di bulan Muharram itu, ada peristiwa Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Dibakar nggak mempan. Itu doanya ada dalam ya doa yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ketika Nabi Ibrahim lagi dibakar, Bu, kata malaikat Jibril, tenang aja Ibrahim, nggak bakal panas. Bacaannya apa ya Jibril? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini juga boleh amalin. Kalau ibu jualan panas nih ya, jam 12, jam 1, pikir aja di hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insya Allah adem. Ya cuman yang ngawur juga, Bu, di tempat yang adem. Ini jangan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Buka itu apa namanya payungnya, insya Allah hangus. Ya kepanasan, bukan begitu. Ya artinya doa ini dibaca sewaktu-waktu dalam kondisi kepepet. Itu juga boleh doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu peristiwa di bulan Muharram. Lalu peristiwa di bulan Muharram adalah hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Boleh orang hijrah, satu, kalau lingkungannya nggak kondusif, lingkungannya banyak kemaksiatan, hijrah. Lingkungannya susah diajak kebaikan, hijrah. Cari suasana yang bagus, karena yang namanya tempat itu berpengaruh buat kita. Selama ada mushola, ada majlis taklim, itu lingkungan diamati sama Allah. Lingkungan selalu diawasi sama Allah. Malaikat rahmat sering bolak-balik ke lingkungan itu. Makanya adem lingkungan tuh. Kalau ada pengajian, ya, ada anak-anak ngaji, ibu ngaji, itu tempat tuh adem. Tapi kalau tempat di situ nggak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada anak-anak ngaji, yang adanya anak-anak pada main gaplek, pada main remi, itu tempat bakal gersang karena malaikat nggak mau nurunin rahmat. Makanya kita alhamdulillah diberikan barokah sama Allah, tempat ini ada tempat majelis ilmu. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Sholat hajat atau sholat istikharah dilakukan untuk siang hari misalnya. Jadi sholat hajat dan istikharah itu bisa dilakukan siang atau malam hari. Boleh. Ya intinya kan ketika menjelang tidur. Istikharah kan mohon pilihan. Ya. Jadi silakan. Yang jelas mau tidur kan kita istikharah. Tidur itu kan tidak harus malam. Siang juga boleh kan? Bacaannya. Sama aja masalah hajat. Usolli sunatal hajati rakaataini. Usolli sunatal istikharati rakaataini. Suratnya boleh Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Belum hafal Ustaz, Al-Kausar. Belum hafal semuanya Ustaz, nggak usah baca. Oh nggak ada yang bisa. Daripada nggak sholat. Lakukan sholat hajat. Lakukan sholat istikharah. Kalau istikharah itu dua pilihan. Ya Allah, ini saya mau beli tanah 200 hektar, ono sama ono, tapi nggak punya duit. Ini mah jangan istikharah dulu. Kalau duitnya udah ada, ya kan, punya duit 500 juta, ini nih dua tanah ini istikharah, jangan langsung beli. Mana yang bisa membawa manfaat buat kita? Ternyata semuanya bagus, dibeli semua. Ya. Nah, jadi istikharah itu dua pilih. Kayak ada laki-laki dua mau nunangin anak kita, semuanya pada soleh semuanya. Aku sama Arman. Istikharah tuh sholat. Si perempuannya sholat, kita bapaknya sholat, ibunya sholat. Dalam mimpinya dua-duanya soleh. Tapi ada dalam mimpi yang lebih bagus banget. Ya itu berarti jawaban dari Allah. Paham? Ibu nggak ngimpi-ngimpi Bu, tapi yakin hatinya serap gitu ya. Itu juga jawaban. Iya kalau mantap nih, jawaban.
Begitu ya Bu ya. Jadi istikharah tidak harus mimpi. Kadangkala dari keyakinan kemantapan. Itu yang berikan pemantapan adalah Allah. Baik itu ya Bu. Ya, ada lagi Bu. Udah pada cukup ya Bu ya. Saya tuh paling senang. Iya, paling senang kalau ibu-ibu masih ada. Apa puasa di Muharram itu baiknya di tanggal berapa? Tanggal 10 atau tanggal 9. Usahakan 9 10. 2 hari. Iya 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Iya puasa. Tasu'a tanggal 9. 10-nya tanggal Asyura. Aku niat puasa pada tanggal 9 Muharram karena Allah. Aku niat puasa tanggal 10 Muharram karena Allah. Ya, insyaallah yang penting niat ya. Yang penting niat. Walaupun ada hadis yang lain boleh dilanjutin mau 11 boleh. 3 9, 10, 11 boleh. Enggak apa-apa. Atau tanggal 10 sama 11. Langsung ayo mulai. Iya, kalau seandainya mau paling tidak satu aja pada hari Asyura. Bukan hanya kita puasa doang, ngelus rambut anak yatim. Sedekah. Kan harus doa kasih duitnya juga. Yang ngasih duit. Jangan ngelus doang. Sama yatim piatu. Kalau yatim dari depan ke belakang. Kalau piatu belakang depan. Yatim piatu depan belakang. Cuma jangan dunyek-dunyek lu yatim ya. Iya, yatim piatu dibelai sambil ngasih. Iya. Tapi syarat yatim piatu, Bu, yatim piatu tuh kalau dia belum punya suami. Kalau istri saya mah udah walaupun yatim piatu. Bukan nggak punya bapak ya, tapi kan punya suami. Begitu ya Bu. Baik. Bu, ngasih sedekah di tanggal 10 Muharram. Itu saja, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk mengamalkan agama Allah dengan baik dan mudah-mudahan kita disempurnakan pahalanya oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamda ya bil amwita fi majina. Ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Rabbi fir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.